Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu semuanya sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga urusan rumahnya sudah beres, meskipun sibuk menuntut ilmu, jangan sampai kewajiban di rumah ada yang terlalaikan. Semoga masakan untuk makan malam sudah siap, rumahnya sudah rapi, anak-anaknya sudah terkondisikan, sehingga ketika suami pulang sudah rapi dan siap dalam menyambut kedatangan suaminya tersebut. Ibu-ibu dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs pada pembahasan tentang cinta dunia dan solusinya, di buku halaman 157 tentang dunia. Ya, kita akan membahas tentang bahaya cinta dunia dan solusinya. Ibu-ibu dan akhwat sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira kita tidak boleh mencintai dunia sama sekali. Jika melihat seseorang mencari nafkah, bekerja mencari harta yang halal, terkadang ada ungkapan mencari dunia atau cinta dunia. Benarkah orang yang berangkat di pagi hari dan pulang petang untuk mencari rejeki sebagai orang yang cinta dunia? Benar apa tidak? Nah, ini perlu pemahaman yang benar. Cinta dunia itu seperti apa? Apakah orang yang memiliki dunia pasti cinta dunia? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu tabiat manusia, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat besar. Juga dalam surat Ali Imran, zuyyina linnas hubbus syahawat, manusia dijadikan indah cinta kepada syahwat.
minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Ayat yang ke-14. Manusia dijadikan secara tabiatnya itu cinta kepada syahwat, cenderung kepada syahwat, kepada wanita bagi laki-laki, bagi wanita suka kepada lawan jenis laki-laki, kepada anak-anak, kemudian suka juga kepada harta yang banyak, entah itu emas, perak, kuda-kuda yang terlatih, yang bagus, hewan ternak, sawah ladang, itu semua kesenangan dunia. Apakah tercela kita suka dengan istri kita? Apakah salah mencintai anak kita? Apakah tidak boleh menyukai emas dan perak? Emasnya emas antam lagi. Salah enggak? Apakah enggak boleh senang sama sawah ladang, hewan peliharaan, hewan ternak? Yang sebagian orang mengira tidak boleh mencintai itu semua. Akhirnya dia meninggalkan dunia secara keseluruhan menurutnya, sampai tidak menikah karena fokus ibadah, sampai enggak mencari nafkah, hanya berjalan dari satu masjid ke masjid yang lainnya, tidak kerja. Ya, mengira itu semua bentuk-bentuk cinta dunia yang tercela. Maka di sini perlu diluruskan, ya, cinta dunia itu bukan berarti memiliki dunia. Yang dimaksud cinta dunia di sini adalah bal tu'thirunal hayatad dunya. Apa artinya? Bahkan kalian ithar, ya, tu'thirun, athara yuthiru, ithar, lebih mendahulukan, lebih mementingkan. Yang tercela di sini adalah lebih mendahulukan dunia daripada akhirat, lebih mementingkan dunia daripada keridhaan Allah, yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Kalimat singkatnya itu. Jadi apa yang dimaksud cinta dunia? Apakah memiliki dunia? Bukan. Yang dimaksud dengan cinta dunia adalah menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Lebih mementingkan dan lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'la tadi. Seharusnya kan jangan sampai dunia jadi tujuan utama, seharusnya. Karena ada yang lebih baik daripada dunia itu. Pasangan yang ideal, istri yang cantik, suami yang ganteng,
harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, popularitas, punya banyak sawah, juragan tanah, dia punya peternakan, dan seluruh ya kekayaan dunia jika dibandingkan dengan akhirat itu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Oleh karena itu di ayat selanjutnya dari surat Ali Imran ayat 14 berikutnya 15 Allah berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum." Katakanlah wahai Rasulullah, mau enggak aku kabarkan yang lebih baik daripada itu? Daripada yang disebutkan tadi itu. Wanita, anak-anak, harta yang banyak, emas dan perak, kuda yang bagus, sawah, ladang, ternak segala macam. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih baik daripada itu semua. Apa? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada yang lebih bagus daripada itu semua, yaitu surga. Tapi surga tidak untuk semua orang. Lilladzina taqaw, hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jadi boleh kita punya dunia? Boleh tidak ibu-ibu? Boleh. Terus yang salah yang mana? Yang menjadikan dunia itu tujuan utama dan mengalahkan akhirat. Ya. Oleh karena itu, jika seseorang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan utama, mendahulukan dunia dari akhirat, dia tidak pedulikan apakah Allah marah, Allah murka ketika dia mendapatkan dunia tersebut, maka itu yang disebut dengan hubbud dunya, cinta dunia. Dan cinta dunia ini pangkal segala kesalahan. Sangat berbahaya sekali. Kalau sudah cinta dunia dengan pengertian yang benar tadi ya Bu ya, jangan sampai lupa. Beli mobil bagus, cinta dunia enggak? Ini harus dipastikan dulu ini, paham tidak pengertiannya tadi? Beli mobil bagus, cinta dunia atau bukan? Orang yang nggak paham akan bilang cinta dunia banget sih. Kalau beli mobil tuh yang butut aja apa? Yang penting bisa ngegelinding. Kata orang yang nggak paham gitu. Ada orang pakai baju bagus, baju harganya 3 juta. Ih, cinta dunia banget ih, baju aja ini mahal. Bener Bu, yang bajunya mahal itu cinta dunia. Ya, bagi yang memang punya harta, mungkin 3 juta itu sedikit gitu. Beli mobil bagus juga nggak berat bagi yang punya harta. Belum tentu cinta dunia. Ada orang beli mobil bekas, harganya murah, tapi dengan cara ribawi. Mobilnya bekas, sudah lama tahunnya,
tapi dengan cara ribawi nyicilnya. Sedangkan yang beli mobil bagus dengan cash tanpa beban, nggak pinjam-pinjam, emang duitnya banyak gitu. Yang mana yang cinta dunia? Yang pertama, beli mobil bagus dengan cash, nggak ada beban, karena memang hartanya banyak, Allah karuniakan rezeki yang luas. Atau yang kedua, sudah mobilnya second, nyicilnya secara ribawi lagi. Mana yang cinta dunia? Pertama apa kedua? Yang melanggar syariat demi dunia, yang akhirnya terjerumus kepada riba demi dunia, walaupun barangnya tuh nggak mahal. Ya, walaupun barangnya nggak mahal. Nah, jadi ini harus pahami cinta dunia itu seperti apa. Dan kata penulis di sini, celaan terhadap dunia yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu bukan pada siang dan malamnya. Dunia ini terlaknat. Ya, bangun di pagi hari, waduh, ada kehidupan yang buruk lagi. Seakan-akan siang dan malam itulah keburukan. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menjadikannya berganti-ganti sebagai masa antara siang, malam, siang lagi, malam. Allah menjadikan itu berganti-ganti sebagai waktu agar kita bisa berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berharap semoga tidak melihat senja atau semoga tidak melihat fajar lagi karena dunia begitu buruk, apakah benar orang seperti ini orang yang cinta akhirat, ingin cepat mati? Apakah orang yang ingin cepat mati beneran cinta akhirat? Ya. Padahal keberadaan di dunia, jika dia memang benar cinta akhirat, itu bisa digunakan semaksimal mungkin untuk menambah bekal menuju akhirat. Dia butuh kepada waktu untuk mendapatkan pahala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tertipu ya dengan orang-orang yang seakan-akan membenci dunia, tidak mau hidup di dunia ini lagi dan seterusnya. Dan disebutkan dalam sebuah athar, sesungguhnya siang dan malam itu adalah dua khizanah, ya, tempat penyimpanan, maka lihatlah apa yang telah kalian perbuat di dalam masing-masingnya. Di siang hari dapat apa yang bisa kita bawa menuju akhirat? Di siang hari dapat apa yang kita simpan yang bisa kita bawa untuk akhirat? Coba ibu-ibu dan akhwat sekalian, dari bangun tidur sampai sekarang, banyak enggak bekal yang akan bisa kita bawa untuk negeri akhirat? Dari bangun tidur sampai sekarang, dan nanti dilanjutkan sampai tidur nanti. Mana yang bisa kita bawa ke negeri akhirat? Apakah setiap amalan? Apakah setiap yang kita lakukan bisa kita bawa untuk ke negeri akhirat atau tidak? Dari bangun tidur kan kita sholat subuh,
Salat duhur, tadi salat asar yang wajibnya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain. Mungkin salat qobliyah, mungkin salat syuruk, salat duha, amalan-amalan yang lain. Apakah amalan-amalan itu kita yakin bisa kita bawa ke negeri akhirat, atau jangan-jangan hanya sebatas debu-debu yang berterbangan? Faja'alnahu haba'an manthura. Enggak benar-benar bisa kita bawa. Karena setiap amalan untuk bisa menjadi pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ada syaratnya. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan ibadah-ibadah tadi, apakah benar-benar penuh dengan keikhlasan? Termasuk yang kita lakukan sekarang, menuntut ilmu, mengajar ilmu atau belajar ilmu, apakah kita benar-benar ya dengan hati yang ikhlas? Yang kedua, apakah benar caranya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sangat penting untuk kita koreksi. Ya, memperhatikan kualitas amal itu lebih baik daripada mencari kuantitas, jumlah yang banyak. Ya, memperhatikan, memastikan kualitas amalan dari sisi niatnya, ikhlasnya, kekhusyuannya, ketepatannya, kebenarannya, agar bisa benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih kita butuhkan dan lebih baik daripada memperbanyak tapi kita nggak perhatian gitu. Ini beneran ikhlas apa enggak? Ini bener sesuai petunjuk Rasul atau tidak? Yang hadir di majelis ilmu nih dari para siswi ya. Ada kan para siswi juga ikut hadir ya? Hadirnya itu karena pengen belajar atau karena disuruh ustazah nih? Memang dorongannya ingin menuntut ilmu, atau ini karena udah kewajiban? Kalau enggak datang ntar dihukum. Yang mana tuh? Yang niatnya ikhlas karena Allah, datang karena dorongan keimanannya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya untuk menuntut ilmu, mengharapkan pahala dari Allah, ingin memperbaiki hatinya, dan benar cara menuntut ilmunya, insya Allah diterima oleh Allah. Jadi pemberat timbangan amal insya Allah jadi ya di akhirat nanti. Tapi bagi yang terpaksa, tidak ada niat, tidak sungguh-sungguh, melamun, sibuk coret-coret, ngegambar, atau nulis yang nggak jelas, main HP, diterima tidak? Ya. Yang diterima hanyalah yang ikhlas dan benar. Ada dua orang masuk masjid. Yang satu niatnya itikaf, berdiam diri di masjid untuk ibadah, entah baca Quran, entah di majelis ilmu. Ada yang satu lagi untuk ngadem, AC masjidnya enak. Apalagi bisa tiduran dikit. Wah, dengan kesejukannya, mana yang dapat pahala? Dua-duanya sama masuk masjid. Mana yang dapat pahala? Yang berniat itikaf atau menuntut ilmu, atau yang niatnya ngadem?
yang niatnya ibadah. Jadi setiap hari itu kita harus mengecek itu, mana yang akan kita bawa. Ketika sedekah, sedekahnya ikhlas enggak? Ketika bagi-bagi makanan, ikhlas enggak? Mengharapkan pujian orang tidak? Mengharapkan ucapan terima kasih atau tidak? Ya harus ikhlas. Di siang hari begitu, di malam hari begitu. Hari berlalu, ya, kita berharap terus bertambah pahala kita, bekal kita menuju akhirat. Di saat sebagian orang sibuk memperbanyak amal, ingin bawa pahala yang banyak di hari kiamat, sebagian orang malah sibuk dengan dosa. Tidak takut ketika melakukan dosa, memperberat amal buruknya. Padahal sekecil apapun kebaikan ataupun keburukan pasti akan melihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berkata Mujahid rahimahullah, yang artinya setiap hari yang datang selalu berkata, wahai anak Adam, aku datang. Aku tidak datang kembali lagi setelah ini. Lihatlah apa yang kau perbuat di diriku. Bisa enggak kita mengulang hari yang telah berlalu? Yang sudah lewat-lewat. Yang ada hari ini dan hari esok. Lihatlah apa yang kita perbuat di hari itu. Alhamdulillah, di hari Kamis tanggal 13 November menuntut ilmu, berbuat baik pada orang tua. Alhamdulillah misalnya. Ataukah sebaliknya? Di hari Kamis 13 November gibahin orang, gosipin orang, ngebully orang, menghina, mencela orang, menyakiti orang lain. Itu semua akan kita lihat. Ya jangan sampai kita merugi. Jika ia berlalu, ia pun dilipat, ditutup, dan tak dibuka sampai Allah menghakiminya pada hari kiamat. Jika tidak bertaubat, catatan keburukan itu akan ada sampai kiamat. Kalau bertaubat bagaimana? Tadi berbuat salah, mau taubat sekarang. Diterima tidak taubatnya? Jika syarat taubat terpenuhi, maka pasti diterima. Dan catatan yang buruk tadi ditutup, dihapuskan, dan tidak akan dihukum. Betapa beruntungnya orang yang setiap hari muhasabah, setiap hari mengingat apa yang dia perbuat di hari itu. Jika ia dapati amal kebaikan, dia berdoa agar Allah menerima dan menjadi pemberat timbangan. Jika dia mendapati keburukan, dia menyesal, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bukan hanya untuk hari itu dia bertaubat. Bahkan untuk hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya. Terlebih dosa besar. Dosa besar tidak diampuni kecuali jika dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuni, jika Allah menghendaki, Allah menyiksa. Tapi di dunia dia jika tidak bertaubat, catatan dosa besar itu terus ada. Maka kita perbanyak taubat dan istighfar. Seorang penyair berkata, innamad dunya ilal jannati wan nari tariq.
walayali muttajirul insan wal ayyamu suq. Sesungguhnya dunia ini adalah jalan imma menuju surga atau menuju neraka. Ya. Dunia ini jalan menuju surga, menuju neraka. Banyak yang saking takutnya dia terjatuh kepada perbuatan buruk, perbuatan haram, sehingga memilih jalan menuju neraka. Dia berharap, duh, sekiranya aku bukan manusia, sekiranya aku adalah debu saja yang tidak akan dihisab. Karena sangat mengerikan kalau nggak ke surga, ke neraka. Dan nggak ada pilihan lain. Saya nggak apa-apa deh, nggak masuk surga. Yang penting nggak ke neraka. Terus mau di mana? Nggak ada. Di surga atau neraka. Malamnya adalah tempat berjualannya dan siang adalah pasarnya. Kita mau beli yang mana nih? Mau memilih jalan menuju mana? Ketika ibu-ibu dan akhwat memilih menuntut ilmu, ini jalan yang benar, jalan yang tepat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Setiap hari kita mau ke arah mana? Ada orang tua. Apakah kita akan berbakti kepadanya? Ataukah kita akan durhaka kepadanya? Coba akhwat sekalian. Yang jalan menuju surga yang mana? Berbakti ke orang tua di rumah atau durhaka kepada mereka? Tentu kita tahu berbakti itulah jalan ke surga. Tapi kalau ada anak dinasehatin gak mau denger, disuruh gak nurut, kalau ngomong ngangkat suara di depan orang tua, ya, itu berbakti atau durhaka? Itu jalan ke surga apakah jalan ke neraka? Terkadang kita sudah tahu ini jalan ke surga, jalan ke neraka. Kalau ditanya pengen ke surga, tetapi tindakannya memilih jalan na'udzubillah kepada sebaliknya. Maka waktu ini sangat berharga. Ya, setiap waktu yang Allah berikan sangat berharga. Kata penulis, waktu adalah modal utama seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdih, gurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih, ya, maha suci Allah dan segala puji baginya. Berapa lama itu? Subhanallah wa bihamdih. Sedetik, 2 detik. Apa balasannya? Gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Akan ditanamkan baginya sebatang pohon kurma di surga. Kita mau berapa banyak pohon di surga? Mungkin gak ibu-ibu pohonnya di surga, kitanya di neraka? Mungkin gak? Gak apa-apa di neraka, yang penting punya pohon di surga. Mungkin gak begitu? Orang yang punya kebun di surga, dia akan menjadi penghuninya. Ya, dia akan mendapati pohon-pohon tersebut ketika dia memasuki surga. Ya, ketika kita bisa mengucapkan lebih banyak dalam sehari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat sayang sekali jika kita tidak lakukan dan akhirnya tersia-siakan. Ketika kerumunan orang-orang
ya kepadanya sudah memberatkan karena sering berjumpa, sering ngajak ngobrol. Orang soleh berkata, apakah kalian tidak ingin beranjak pergi? Sesungguhnya malaikat yang ditugaskan untuk menarik matahari tidak pernah kendor dalam tugasnya. Matahari terus mengelilingi bumi, terus berjalan, yang menunjukkan waktu juga terus berjalan. Dalam kalimat lain, sebagian salaf mengatakan, ketika ada yang ingin mengajaknya bicara tanpa manfaat, ngalor ngidul, sebentar. Sebelum kau lanjutkan bicaramu, bisa enggak engkau tahan matahari supaya tidak bergerak? Bisa enggak waktu itu di stop dulu gitu? Karena sayang waktu berlalu, tapi pembicaraan enggak bermanfaat. Obrolan ngalor ngidul, enggak jelas. Ya, yang biasa nongki-nongki itu ngobrolin apa ya? Nongkrong, ya, belinya cuman minuman, ngobrolnya berjam-jam, itu biasanya ngobrolin apa? Ngobrolin apa? Ya, kalau nggak ada pembicaraan yang bermanfaat, akhirnya apa? Bicaraan yang mengandung dosa. Man lam yastaghil bi khairin, sayastaghillu bi syarr. Siapa yang enggak sibuk dengan kebaikan, Allah akan uji dengan sibuk dengan keburukan. Ya, waktu terus berlalu. Bagaimana dengan yang kecanduan handphone, gadget? Berapa lama seseorang scroll media, buka sosial media, megang handphonenya? Ada yang sampai berjam-jam. Semua dibukain, semua dibacain, semua dikomenin, yang komen dibalesin. Berapa lama yang dia gunakan? Dan apa manfaatnya untuk agama dan untuk dunianya? Jika bermanfaat, itulah kebaikan. Tapi kalau tidak bermanfaat, berarti dia dijauhkan dari kebaikan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Tidak mengupgrade dunianya, tidak mengupgrade akhiratnya. Ilmunya enggak bertambah, amalannya juga sama. Saldo rekening juga tidak bertambah juga. Ya, betapa banyak orang yang menyia-nyiakan harinya, waktunya. Sangat sayang sekali. Ibu-ibu dan akhwat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tentang kehidupan dunia bukan berbicara tentang waktu siang dan malam, esok, lusa, bukan. Karena itu sangat penting bagi bekal kita menuju akhirat. Nah, celaan kepada dunia itu juga bukan berkaitan dengan tempat, dengan bumi, dengan gunung-gunung, lautan, dataran, ya, lembah-lembah. Bukan yang tercela itu tempatnya. Ya, kita berada di dunia, di bumi Allah. Bumi atau dunia tempat kita tinggal ini tidak tercela. Lantas yang tercela apa? Yang dilakukan manusia di atasnya, di dalamnya. Ya, di atas tanah tersebut dan di waktu yang Allah berikan tersebut. Adapun bumi berupa sungai-sungai, logam-logam dan segala macamnya itu adalah nikmat Allah yang Allah sediakan untuk hambanya agar bisa mengambil manfaatnya. Ya, Allah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini bisa bermanfaat bagi kita.
Nah, jadi yang tercela ini adalah tingkah pola manusia. Mereka yang hidup di siang dan malam, menggunakan waktu siangnya untuk hal yang gak bermanfaat atau mengandung dosa, menggunakan waktu malamnya juga untuk yang gak bermanfaat, apalagi mengandung dosa. Itu yang salah, itu yang tercela. Kalau waktu siang dan malamnya dipakai untuk yang bermanfaat, baik untuk akhiratnya atau untuk dunianya, maka terpuji. Demikian juga ya, bumi dan yang terkandung di dalamnya. Mereka yang memiliki sawah ladang, mendapati hasil buminya, ya digunakan untuk kemaslahatan keluarga dan orang lain, maka itu bermanfaat. Tetapi mereka yang menjadikan ya apa yang di atas bumi ini tempat kebanggaan, kesombongan, pamer, bahkan kemaksiatan di atasnya, maka itulah yang tercela. Ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau yang melalaikan. Sebagian ulama menyebut bahwa kalimat la'ib, ya permainan, menunjukkan bahwa keseriusan itu hanya berkaitan dengan akhirat, dengan agama. Adapun dengan berkaitan dengan dunia, jangan serius-serius amat, katanya gitu. Karena hanya permainan. Misalnya seorang suami mencintai istrinya, atau istri mencintai suaminya, harus menyadari dunia ini tempat permainan, bukan tempat yang serius-serius amat. Yang disalahpahami juga, tidak serius maksudnya. Artinya cintailah sekedarnya, karena suami atau istri yang kau cintai akan pergi, meninggalkan atau ditinggalkan, cepat atau lambat. Ya, demikian juga harta. Harta yang begitu mudahnya sirna. Hari ini punya, besok belum tentu punya. Hari ini nggak punya, besok bisa jadi punya dan melimpah. Dunia ini permainan saja, ujian bagi manusia, senda gurau yang melalaikan, perhiasan dan tafakhur bainakum, saling membanggakan diri di antara kalian. Gak usah mahal-mahal, barang yang murah saja sebagian orang membanggakan diri. Barang yang murah dibangga-banggakan, dipamer-pamerkan. Ya merasa senang kalau orang lain tahu kita memiliki bagian daripada dunia itu. Inilah dunia. Ya. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, bahkan termasuk memperbanyak harta dan anak-anak, berlomba-lomba. Apakah tercela? Apakah tercela punya banyak anak dan harta? Ayat ini bukan bermaksud demikian, melainkan sikap sebagian orang yang memperbanyak harta dan anak-anak untuk kesombongan, untuk membanggakan diri. Adapun hadis Nabi yang memerintahkan untuk punya banyak anak, tazawwajul wadud al-walud, nikahi wanita yang mencintai dan banyak anak, maka di sini menunjukkan keutamaan banyak anak bukan untuk kebanggaan, kesombongan, tetapi
agar lebih banyak yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bangga dengan banyaknya umat yang mentauhidkan Allah dan ittiba kepada beliau. Kemudian banyak anak juga terpuji jika anak-anak itu soleh dan soleha. Artinya dididik dengan baik dan benar. Perintah Allah untuk menjaga mereka dari api neraka dilaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi bukan hanya dipuji banyak anaknya, tapi bagaimana anak yang banyak itu dijaga dari api neraka. Maka jika seperti itu, maka terpujilah dia. Tapi jika anaknya diabaikan, tidak bertanggung jawab dari sisi nafkahnya, tidak bertanggung jawab dari sisi pendidikannya, dibiarkan semaunya anak-anak tersebut, tidak diajak untuk bertakwa kepada Allah, sehingga menjadi generasi yang durhaka kepada Allah, maka banyak anak di situ tidak terpuji. Ya, sebagian orang hanya menjadikan bahan kebanggaan saja. Dan itu kebiasaan orang-orang kafir dahulu. Nahnu aktsaru mala wa walada. Kita ini lebih banyak hartanya, kita lebih banyak anaknya. Bukan untuk menjadikan mereka taat kepada Allah, tapi untuk kebanggaan. Ya, untuk keburukan. Maka jika kita menyadari ya bahwa dunia ini memang permainan, senda gurau, perhiasan, tempat untuk saling membanggakan di antara kita, ya, maka kita tidak perlu ikut-ikutan, tidak perlu pusing begitu dengan mereka-mereka yang melakukan itu. Melihat orang lain membanggakan diri dengan dunianya, kita tidak perlu ikut dan tidak perlu risau. Gak perlu sakit hati lihat orang-orang pamer. Kesel, kenapa? Itu pamer mulu tuh si itu. Statusnya pasti pamer. Ini yang salah siapa ya? Yang pamernya atau yang ngeliatinnya? Yang salah yang mana? Yang pamer belum tentu, bisa jadi itu tahadus bin ni'mah ya, mudah-mudahan. Tapi ini yang merasa jengkel, yang merasa kesel, yang merasa iri, yang merasa dengki, ini kenapa? Kok ribut sekali? Jika mereka katakanlah beneran pamer, berlomba-lomba dalam urusan dunia, kenapa kita nggak berlomba-lomba dengan urusan akhirat? Bukankah Allah memerintahkan kita fastabiqul khairat? Berlomba-lombalah dalam kebaikan, dalam ketakwaan, bukan berlomba-lomba dalam kemaksiatan atau dunia, bukan. Nah, kemudian penulis menyebutkan bahwa dalam menyikapi dunia, anak cucu Adam terkelompok menjadi menjadi dua. Ya, ini berdasarkan penulis. Kalau kita dapati para ulama yang lain membagi-bagi sesuai dengan ya tinjauan sudut pandang yang lain. Tapi di sini penulis menyebut ada dua kelompok anak Adam dalam masalah dunia. Yang pertama, mereka yang mengingkari adanya negeri pembalasan setelah alam dunia ini. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Apaan sih, kita ini cuman ya, kehidupan dunia saja di sini. Kita hidup, kita mati. Dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu saja, udah. Mumpung hidup, puas-puasin, kata mereka. Kalau udah mati mah udah lewat. Karena memang mereka enggak meyakini adanya hari pembalasan, tidak meyakini adanya hari akhirat. Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya
watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan yang baik dengan kami, yaitu di akhirat, merasa puas dengan kehidupan dunia, bahkan merasa tentram dengan kehidupan itu, serta orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya adalah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Ibu dan akhwat sekalian, kalau ditanya pasti mau masuk surga nggak? Mau. Ada hari kebangkitan, yakin nggak? Pasti yakin. Di lisan. Tapi secara praktek bagaimana? Nah, di ayat ini ada ciri-cirinya. Orang-orang yang tidak yakin dengan hari akhirat. Walaupun lisannya mengatakan saya yakin. Karena nggak mungkin kalau nggak yakin nanti nggak beriman tuh, kata aja. Ya. Tapi secara praktek ciri-cirinya itu ada. Mungkin ada keyakinan tapi lemah. Yakin tapi lemah keyakinannya. Ya. Apa ciri-cirinya? Mereka merasa tenang dengan dunia, merasa nyaman. Mereka tidak berusaha mencari kehidupan yang lebih baik daripada dunia itu, karena bagi mereka dunia itu tujuan akhir. Gimana caranya menyenangkan di dunia? Nggak peduli, urusan akhirat nggak peduli. Mau halal, mau haram, mau syubhat, mau melanggar syariat, nggak dipedulikan. Yang penting happy, yang penting senang, yang penting bahagia, katanya. Ya seperti yang dilakukan sebagian muda-mudi yang nggak boleh dicontoh ya. Kalau sudah berdua seakan-akan dunia milik berdua doang. Nggak peduli maksiat, nggak peduli haram. Ya. Yang penting nyaman, yang penting bahagia saat itu. Padahal Allah murka. Bagaimana dengan akhiratnya? Kemudian lalai dari ayat-ayat Allah yang kedua. Ya, mereka benar-benar terlalaikan oleh dunia dari peringatan-peringatan Allah. Mana perintah mereka sampai nggak ngeh gitu, sampai lupa ada perintahnya, ada larangannya, mereka juga sampai lalai, sampai lupa. Emang nggak boleh ya? Emang harus ya? Ya saking lalainya. Ya, saking lalainya. Ibu dan akhwat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa balasan bagi mereka? Orang-orang yang tidak mau mengingat negeri akhirat dan tidak mengimaninya, sehingga mereka pun ya melampiaskan kehidupan dunia ini semau mereka. Mereka dimasukkan ke dalam neraka atas apa yang mereka kerjakan. Ibu dan akhwat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati mereka seperti hewan ternak. Orang yang seperti itu kehidupannya seperti hewan ternak. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Ya, binatang ternak. Neraka adalah tempat tinggal mereka. Kenapa diserupakan dengan hewan ternak? Ibu-ibu dan akhwat pernah lihat orang melihara ayam enggak? Melihara kambing. Apa yang dipikirkan hewan ternak kayak ayam dan kambing itu setiap hari? Apa yang dipikirkan oleh ayam? Nggak tahu pikiran ayam ya. Apa yang diperbuat oleh ayam? Kalau nggak makan, mengisi perutnya atau memenuhi syahwatnya di bawah perutnya. Itu aja yang mereka lakukan. Dan nggak kenyang-kenyang.
Sudah dikasih makan, terus dilepasin masih nyari makan. Ya, kambing dilepaskan di alam bebas, dimasukin ke kandang, dikasih makanan masih makan lagi. Gak ada puasnya, hanya makan, minum, tidur, kemudian melampiaskan syahwat, itu saja yang dilakukan oleh hewan ternak. Nah, manusia-manusia yang tidak meyakini hari akhirat, adanya hari kebangkitan, hari kiamat, ya mereka mengisi kehidupannya dengan itu saja. Bangun tidur sampai tidur lagi, yang dipikirkan perut, bawah perut. Ya, yang mereka pikirkan itu. Gak ada ubahnya seperti hewan ternak. Na'udzubillah. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari yang kelompok yang pertama, ya, yang mengingkari adanya hari pembalasan. Kemudian yang kedua, mereka yang meyakini adanya hari pembalasan setelah kematian. Bahwa kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang sesungguhnya. Ada kehidupan lagi, hari di mana kita akan dibalas atas semua ucapan dan perbuatan kita. Yaitu mereka yang beriman kepada hari kiamat. Nah, mereka yang meyakini itu, ibu-ibu dan akhwat sekalian, mereka akan semangat beribadah. Ya, mereka akan bersemangat mempersiapkan bekal menuju hari pembalasan. Karena meyakini bahwa dunia ini hanya sementara. Ya, hanya sementara. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan dengan salat. Dan sesungguhnya salat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang yakin, ya, bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah dan kembali kepadanya. Nah, di sini ibu-ibu dan akhwat sekalian, orang yang yakin dengan hari pembalasan, hari kiamat, akan menikmati dan merasa ringan dengan salat. Sebaliknya, orang yang kurang yakin dengan hari pembalasan akan terasa berat salatnya. Nah, akhwat sekalian, gimana salatnya di rumah? Apakah inisiatif sendiri ketika azan berkumandang atau masih disuruh-suruh sama orang tuanya? Ibu-ibu, apakah ketika azan ibu langsung mengambil air wudu dan menggelar sajadah, atau harus diingetin dulu sama suaminya untuk sholat? Ketika sholat apakah merasa ringan dan menyenangkan, ataukah terasa berat? Allah menyebut mereka-mereka yang tidak yakin dengan hari pembalasan akan merasa berat dalam sholatnya. Jadi yang merasa ringan itu hanyalah mereka-mereka yang yakin dengan hari pembalasan. Nah, kalau kita masih malas-malesan sholat dan juga malas-malesan ibadah yang lain, jangan-jangan kita kurang yakin dengan hari pembalasan, kurang yakin dengan hari kiamat. Jangan-jangan. Ya, jadi butuh bukti, bukan hanya sebatas kata-kata, sejauh mana keimanan kita kepada hari pembalasan. Jika kita yakin, kita akan persiapkan dunia ini, ya, sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat yang baik.
Oleh karena itu Ibu, kembali kepada pertanyaan di awal, apakah tercela orang punya harta banyak, punya mobil bagus, punya baju bagus, punya rumah bagus, tercela atau tidak? Tergantung dia gunakan untuk apa harta tersebut. Jika dia gunakan hartanya sebagai jembatan menuju akhirat, maka terpuji. Tapi jika dia gunakan harta atau dunianya untuk kesombongan, untuk berbangga diri, dan lalai dari akhirat, justru malah ya jauh dari negeri akhirat, maka tercela. Maka siapa yang cinta dunia? Mereka yang menjadikan dunia di hatinya walaupun sedikit. Siapa yang cinta akhirat? Mereka yang hatinya ada akhirat walaupun dunia di tangannya. Jadi mendingan mana? Kaya tapi cinta akhirat, atau miskin cinta dunia? Mendingan mana? Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang kaya yang cinta akhirat. Ya, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi insya Allah di kesempatan yang akan datang. Ya, terkaitan dengan pembahasan ini belum selesai, dan mungkin ada pertanyaan dari apa yang kita bahas di pertemuan ini. Jika ada, dipersilahkan.